Kali ini kita akan coba membuat round. Mungkin sebagian rekan-rekan di sini mengenalnya dengan istilah fillet. Fillet dan round itu sama saja ya. Dan kita lihat di sini tools roundnya belum aktif karena memang tidak ada bentuk awalnya. Sehingga kita harus bikin model awalnya terlebih dahulu. Kita buat sketch saja di top plane. Lalu kita buat rectangle menggunakan center rectangle ya. Seperti ini, lalu kita beri ukuran misalnya 300. Di sini lebarnya 200. Kalau sudah kita oke, kita bisa putar dan kita extrude dalam posisi sketch satunya terpilih ya. Nah, kita beri ukuran di sini misalnya 100. Oke. Baik, lalu kita akan coba buat round. Nah, sekarang tool roundnya sudah aktif. Kita lihat di sini ya. Di bawah tool round ada tool chamfer. Jadi fungsinya tool round ini adalah membuat lengkungan dari garis atau edge. Kalau chamfer dia itu bidang lurus, sedangkan round atau fillet ya, dia bidang lengkung. Fungsinya adalah agar bagian tersebut tidak tajam. Atau ketika kita menganalisa untuk mengurangi konsentrasi tegangan pada bagian tersebut. Jadi kita beri round. Atau juga agar bendanya lebih manufacturable. Seperti itu. Oke, langsung saja kita klik round. Dan kita lihat di sini, kita bisa pilih set. Dan secara default sebenarnya dia sudah meminta kita untuk menentukan garis mana yang akan kita beri round. Misalnya di sini kita klik garis yang ini ya. Nah, sekarang kita bisa tentukan berapa ukurannya. Caranya adalah di sini ada titik, kita bisa dorong ya. Kita perkecil atau kita perbesar. Misalnya kita ingin mengira-ngira dulu ya ukuran yang sesuai kira-kira seberapa besar, ataupun dari ukuran yang ada di sini kita bisa ganti, misalnya 20 ataupun misalnya 40 ya. Dari ukuran yang ada di graphic window kita bisa ganti, ataupun yang ada di table sini 60 misalnya. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Kita simpan dulu ya. Baik. Nah, bagaimana misalnya bila kita ingin membuat fillet dari banyak garis ya. Misalnya di sini kita pengen bikin filletnya juga, tapi nggak satu-satu. Kalau satu-satu misalnya lama ya. Kita bisa klik roundnya, kita edit lagi. Jadi kita tinggal pilih aja garisnya. Klik, klik. Nah, di sini kalau nggak kelihatan, kita bisa arahkan nih. Kira-kira kan lurusnya di sini, kita klik kanan. Nah, dia akan memilih bidang selanjutnya atau geometri selanjutnya. Kita klik. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita ganti menjadi 100 ukurannya, round yang lain tidak berubah. Ukurannya tetap seperti semula. Kenapa? Karena ketika kita mengklik garisnya, dia membuat set baru. Sehingga ini juga cukup membantu. Misalnya kita ingin membuat round dengan ukuran yang berbeda-beda di setiap garis. Ya, jadi ukuran di sini berbeda, ukuran di sini berbeda, ukuran di sini berbeda. Nah, bagaimana misalnya ketika kita ingin ganti ukuran yang di sini menjadi 30, kita klik aja. Double klik 30. Sini misalnya 20. Kita bisa klik. Kita ganti di sini juga bisa 20. Nah, cuman ini cukup merepotkan misalnya kita ingin membuat fillet dengan ukuran yang sama pada setiap garis. Kita harus ganti satu persatu dan ini cukup rumit. Nah, bagaimana caranya ketika kita memilih multiple edge tapi dia satu ukuran atau satu radius. Nah, ini kita bisa delete aja satu-satu. Nah, kita lihat di sini nih, kita delete reference-nya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik garisnya, lalu kita tahan tombol kontrol. Nah, kita klik satu-satu di sini. Kita lihat sekarang dia setnya hanya ada satu, tapi referensinya di sini ada
4. Artinya kalau ini kita ganti diameter radiusnya misalnya 30, maka dalam satu set ini akan berganti semua radiusnya menjadi 30. Misalnya kita ingin unselect garis tertentu, kita bisa tahan tombol kontrol, pilih garisnya. Ya, ataupun kita bisa menggunakan details. Karena kalau kita klik di sini kurang kelihatan ya. Kita klik details. Ketika kita klik baru ketahuan nih yang mana. Ya, ditandai dengan warna hijau. Misalnya di extrude yang sini kita bisa klik kanan. Kita bisa klik lalu remove. Kalau sudah oke. Ya. Dan kita lihat di sini ada banyak sekali pilihan untuk membuat fillet. Jadi kita akan cover bagaimana cara membuat fillet di video selanjutnya. Makanya tadi filenya kita save. Ya, jangan lupa untuk di save karena kita akan lanjutkan pembuatan fillet di video selanjutnya.